the Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Shalom, Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Dan pelayan firman pada ibadah minggu ini akan dilayani oleh Penatua Pito F. Latu Heru. Jemaat, mari kita berdiri. Kita sambut bersama kehadirat Tuhan dalam ibadah kita dengan menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat 197. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Terimalah salam, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
Marilah jemaat kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharui pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus, Kau korbankan
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hendak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mohon Engkau hadir di tempat ini sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan hati dan pemikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yehezkiel 36, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia,
bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan menginginkan kamu supaya kamu menjadi milik sisa-sisa bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang mulai ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah atau di tempat kita masing-masing, karena kita berada dalam suasana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang secara resmi beberapa waktu lalu sudah diterapkan di DKI Jakarta, bahkan diikuti oleh beberapa daerah di seputaran Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia. Yang sebenarnya kita selama ini, kira-kira pertengahan Maret kemarin, kita sudah diminta untuk tetap di rumah. Yang kalau orang Ambon bilang, biasanya mereka katakan stay at home saja. Kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah. Karena memang COVID-19 ini memaksa kita untuk tetap mengamankan diri. Selain rasa jenuh dan bosan, dan
banyak hal yang memang kita lakukan karena kita berputar-putar di rumah saja, ke dapur, lu lagi, ke ruang tamu, lu lagi. Kadang kita merasa jenuh dan mungkin kerinduan saya sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang kita sama-sama rindu untuk mau berkumpul di ruang gereja ini. Kita mau beribadah di tempat ini, baik hari Minggu maupun hari-hari yang lain, seperti biasanya yang kita lakukan sebelum-sebelum ini. Dan mungkin kerinduan saya bukan cuma itu saja. Kadang-kadang saya berpikir, bahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga berpikir, kita rindu ya. Saya rindu sekali latihan PKB. Kita tuh PKB Jemaat Anugerah sudah lama tidak latihan menyanyi. Walaupun kita latihan lagu itu saja. Dan mungkin setelah COVID ini kita latihan lagu itu juga. Mungkin ibu-ibu PKP, kita rindu juga ibu-ibu PKP berkumpul di tempat ini, bergereja di tempat ini, dan setelah ibadah ada jualan lampa dan panada di luar. Walaupun tiap minggu lalampa panada. Tetapi Bapak Ibu, itulah sukacita yang kita rasakan selama ini, yang mungkin beberapa saat ini kita merasa itu hilang. Tetapi dengan ada ibadah online ini, kita selalu dipersatukan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk tetap kita beribadah walaupun terpisah tempat, tetapi hati dan pemikiran kita bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sama halnya dengan pembacaan kita pada saat ini, seperti kondisi bangsa Israel yang mereka mengalami satu masa di mana mereka harus berada di tanah pembuangan, di Babel. Mereka mengalami tekanan karena hak mereka diambil. Bangsa Israel yang tadinya termasyur, Tuhan menghukum mereka. Hak mereka diambil dan membuat mereka menjadi budak kembali. Tuhan marah karena tanah yang Tuhan berikan mereka nodai, mereka jadikan tempat-tempat penyembahan berhala. Gunung-gunung, lembah bangsa Israel ini membuat hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang membuat Tuhan marah dan menghukum mereka. Dan kerinduan bangsa Israel, mereka rindu akan rumah mereka, mereka rindu untuk tanah mereka yang sudah menjadi tandus, bahkan porak-poranda oleh karena bangsa-bangsa di sekitar yang kita baca tadi di Alkitab, bangsa Edom dan bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel bahkan mengambil hak tanah yang menjadi hak milik mereka. Bapak Ibu, Yehezkel menulis ini mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat dan kembali kepada Allah mereka. Dan Yehezkel menulis ini menyerukan bangsa Israel sekali lagi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga Tuhan akan menggenapi janjinya yang akan memulihkan bangsa Israel karena kasih Allah kepada bangsa Israel.
Dan Tuhan sendiri yang akan melawan dan mengusir bangsa-bangsa lain yang merampok dan menempati tanah pusaka bangsa Israel. Tuhan sendiri yang akan mengambil kembali tanah pusaka kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan harapan bangsa Israel akan mendapat kembali hak mereka dan akan kembali bebas menjadi bangsa yang merdeka. Yang tadinya hak merdeka mereka telah diambil. Tuhan berjanji akan mengembalikan dan membebaskan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Dengan adanya harapan dari Tuhan Allah mereka, mereka meyakini bahwa setiap penderitaan yang mereka alami pasti akan berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Bapak Ibu berada di rumah merenungkan banyak hal yang kita alami akibat COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona ini. Tuhan memang tidak berkompromi dengan dosa dan selalu ada konsekuensi dari setiap dosa kita. Namun hukum Tuhan harus kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun kita kepada pertobatan. Dan bagi setiap orang yang mau bertobat, pasti ada pembaharuan. Jemaat yang terkasih, bertobat berarti kita meninggalkan cara hidup yang Tuhan Allah tidak sukai, yang tidak Tuhan kehendaki, dan kita tidak mengulanginya kembali. Bertobat berarti kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya rusak menjadi harmonis kembali. Sehingga pergumulan, percobaan, dan kesusahan yang kita alami pasti kita hadapi dan kita atasi, dan semua itu akan berlalu karena kemurahan dan tuntunan kasih Allah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, banyak hal yang kita pelajari dari semua ini. Kita berada di rumah, satu hal yang saya dan mungkin Bapak Ibu pelajari, kita bersama-sama dapat selalu berkumpul, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, bahkan makan dan minum bersama yang tadinya kita lakukan secara terpisah karena tugas dan tanggung jawab kita di kota Jakarta yang selama ini membuat kita, anak kita pulang agak sore, kitanya pulang malam, anaknya sudah tidur. Tetapi dengan keadaan Jakarta ini, kita selalu bertemu dari pagi sampai malam, bahkan kita bisa membaca Alkitab, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama kita berkumpul dan sukacita itu terpelihara. Tetapi harapan kami semua, kita berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita juga rindu untuk berkumpul di sini seperti yang tadi sudah saya katakan, di rumah Tuhan yang kudus ini. Kita yakini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, karya Tuhan dalam Yesus Kristus memberikan kita bukan hanya pemulihan seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka bukan cuma berhadapan dengan penderitaan, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan dan kehidupan mereka secara utuh akan kembali Tuhan pulihkan, juga memberikan kepastian kepada mereka. Dan itu juga berlaku untuk kita.
bahwa Tuhan akan memulihkan dan memberikan kepastian kepada kita dan masa depan yang jelas. Wabah COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona ini pasti akan berlalu. Tuhan pasti akan memulihkan kondisi dan situasi keluarga kita, lingkungan kita, persekutuan kita, daerah kita Jakarta, bahkan Indonesia secara utuh akan Tuhan pulihkan, bahkan negara-negara di muka bumi. Dan kita bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Dan kita selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan menjaga dan menuntun kita sama seperti bangsa Israel, melewati semua penderitaan yang mereka alami. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan kami semua, jemaat GPIB Anugerah, bahkan umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetap sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat Anugerah maupun GPIB. Yakinlah bahwa kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetap sehat, oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak kita yang ada di persekutuan anak, dan anak-anak taruna kita, bahkan generasi muda akan melihat harapan, akan melihat janji Tuhan. Karena pemulihan yang Tuhan berikan, itu merupakan janji Tuhan yang pasti akan ditepati. Dan kami semua kembali akan melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di rumah, dan kami semua dalam tuntunan kasih Tuhan. Amin. Mari jemaat berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang kami yakini dan percaya akan membawa kami keluar dari pergumulan kami menghadapi virus corona ini atau COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami pada saat ini yang berada di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Tetapi karena keadaan Tuhan, Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah online yang kami lakukan, dan kami yakin dan percaya, kami jemaat GPIB Anugerah, bahkan umat-Mu di seluruh bumi ini, Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi jemaat kami GPIB Anugerah yang saat ini bersama-sama dengan jemaat-jemaat di rumah Tuhan.
kami menggumuli akan keadaan yang kami alami bersama ini. Kami yang bekerja dari rumah, anak-anak kami yang bersekolah dari rumah, yang karena pembatasan sosial berskala besar mengharuskan kami semua untuk tetap tinggal di rumah. Dan kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sekalian, terutama aparat keamanan, polisi dan ABRI yang bersama-sama dengan pemerintah daerah di setiap daerah, khususnya di Jakarta ini Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah pusat, Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan jajaran di bawahnya, sampai ke pelosok-pelosok terkecil di daerah kami, bahkan di seluruh Indonesia, berusaha untuk memutus akan perkembangan virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua yang melakukan aktivitas di rumah maupun di luar rumah ya Tuhan. Tuhan sertai, jaga lindungi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan sertai dari tantangan daripada virus corona ini Tuhan. Biar mereka tetap sehat, biar mereka tetap semangat, bahkan diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bersama-sama dengan pemerintah, bahkan aparat keamanan, bahkan jajaran yang ada di bawahnya, untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk mengatasi akan virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kami yang ada di rumah, keluarga kami masing-masing, kami tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami harus tetap berusaha untuk mencari rezeki, untuk berusaha untuk kami tetap bersama-sama dengan keluarga menikmati berkat Tuhan yang kami yakini karena janji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan menyediakan itu semua bagi kami. Tuhan berkati pekerjaan yang kami kerjakan, berkati perusahaan-perusahaan yang walaupun dalam keadaan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk karyawan. Bahkan pemerintah negara kami berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Bantuan-bantuan, bahkan banyak hal yang diberikan. Bahkan Tuhan sertai tenaga-tenaga yang tetap berada di luar rumah, berjalan bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan bantuan, penyuluhan untuk kami semua. Tuhan sertai mereka. Bersama dengan kami Tuhan, jemaat kami GPIB Anugerah, menggumuli akan persekutuan kami, baik persekutuan yang kami rindu maupun pertumbuhan jemaat kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Bahkan walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, Tuhan mengajarkan kami untuk memberikan ucapan syukur. Dan Tuhan tetap memberikan kami berkat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan selalu tergerak hati untuk memberikan ucapan syukur, untuk pertumbuhan, bahkan pelayanan kami di jemaat anugerah ini, bahkan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi keluarga-keluarga ya Tuhan. Bahkan Tuhan gerakan hati mereka semua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk segala usaha dari pemerintah, bahkan keluarga yang terkena virus corona, yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan di mana saja mereka berada.
Tuhan sertai mereka, berikan semangat, berikan kekuatan, juga keluarga yang berada di rumah yang menanti mereka, menunggu mereka. Berikan semangat Tuhan, dan kami yakin dalam doa pasti kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagi baik umat Tuhan, GPIB maupun umat Tuhan, bahkan semua orang yang mengalami ini di penjuru dunia ini Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan, semua yang sudah sembuh, bahkan telah pulih dan kembali ke rumah. Ucapan syukur dan berkat yang dinaikkan. Kiranya ya Tuhan, itu menjadi semangat bagi kami semua, baik yang masih dirawat maupun kami semua, untuk tetap berusaha untuk memutus rantai virus ini Tuhan. Dan kami semua dapat bersekutu, melakukan aktivitas sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kami sebagai pekerja, anak-anak kami sekolah seperti biasa. Kami melakukan pekerjaan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk semua ini dapat teratasi. Ya Tuhan, banyak hal yang kami mohon dan pinta daripadamu. Tuhan pulihkan semuanya ya Tuhan. Baik yang sakit di rumah maupun di mana saja berada, Tuhan sertai. Tuhan berkati keluarga-keluarga. Tuhan sertai yang mungkin karena tugas terpisah di luar kota, dimanapun saja berada. Tuhan kumpulkan dan pertemukan kami semua dalam satu persekutuan yang kami yakini bahwa kemuliaan Tuhan akan memulihkan semua ini. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, inilah kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Dan kami yakin dan percaya janji Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui karyanya yang agung dan tak terjangkau oleh pikiran kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui pergumulan dan peristiwa hidup yang kita alami. Oleh sebab itu, ingatlah selalu akan firman-Nya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan melalui persembahan syukur yang kita bawa ke hadapan-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan dari Gita Bakti 79 bait 1, 2, dan 3. Segenap hidupmu
Jemaat diundang bangkit berdiri untuk kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dengan hati yang berlimpah, terima kasih kami mengakui berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Sesungguhnya apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Namun kami mohon terimalah dan berkatilah persembahan kami dan ajarlah kami terus untuk rela memberi yang terbaik bagi-Mu. Amin. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Your